Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari, perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di mana presentasi kali ini kami akan menjawab 5 pertanyaan mengenai penyakit akibat kerja. Untuk anggota kelompok 7 itu sendiri ada Cinta Priyodeyankes, Muhammad Farid Rahmat, dan Ningsi. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua kepada Farid, kepada saudara saya persilakan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu perbedaan antara WA dan occupational asthma. Yang pertama itu WA adalah kondisi di mana gejala asma memburuk karena paparan faktor-faktor di tempat kerja seperti debu, gas, atau uap. Namun asma itu sendiri tidak disebabkan oleh faktor-faktor di tempat kerja. Selanjutnya itu occupational asma adalah kondisi di mana asma disebabkan oleh paparan faktor-faktor di tempat kerja seperti debu, gas, atau uap. OA dapat terjadi pada orang yang sebelumnya tidak memiliki riwayat asma. Yang kedua itu pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama yaitu spirometri. Pemeriksaan spirometri digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru dan fungsi pernapasan. Yang kedua itu tes provokasi. Tes provokasi digunakan untuk mengukur reaksi paru-paru terhadap paparan faktor-faktor yang dapat memicu asma. Yang ketiga itu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dapat digunakan untuk mengukur kadar IgE dan eosinofil yang dapat menunjukkan adanya reaksi alergi. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga saya serahkan kepada saudari Cinta Priyodeyankes. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya itu faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan risiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik? Faktor risiko bronkitis kronik yang pertama itu merokok. Merokok adalah faktor risiko utama bronkitis kronik. Yang kedua itu paparan polusi udara. Paparan polusi udara seperti debu, gas, dan uap dapat meningkatkan risiko bronkitis kronik. Yang ketiga itu paparan bahan kimia. Paparan bahan kimia seperti asap rokok dan juga polusi udara dapat meningkatkan risiko bronkitis kronik. Yang keempat itu gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan seperti asma dapat meningkatkan risiko bronkitis kronik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima saya serahkan kepada saudari Ningsi. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, langsung saja. Yang pertanyaan keempat yaitu pajanan serat asbes yang berlarut dapat menyebabkan pekerja terkena penyakit asbestosis. Jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang beresiko terkena penyakit asbestosis tersebut. Yang pertama yaitu paparan serat asbes dapat terjadi melalui inhalasi debu asbes. Yang kedua, penyerapan serat asbes dapat diserap oleh sel-sel paru-paru yang menyebabkan peradangan. Dan yang ketiga, peradangan dan fibrosis dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan menghambat fungsi pernapasan. Dan pertanyaan kelima, sebutkan program pencegahan stick bullying syndrome. Yang pertama, penggunaan ventilasi yang baik dapat mengurangi paparan polusi udara indoor. Yang kedua, penggunaan bahan bangunan yang aman dapat mengurangi paparan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penggunaan sistem pengendalian kualitas udara dapat mengurangi paparan polusi udara indoor. Dan yang keempat, pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekerja untuk mencegah SBS. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Semoga jawaban dari kelompok 7 bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencintai